Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Matisari dengan NIM 0486098849. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil praktik saya pada tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Yuk langsung aja. Ini adalah root folder dari project tersebut. Di dalamnya ada konfigurasi project dan juga file index HTML. File index HTML ini berfungsi sebagai file utama atau entry point agar aplikasi bisa ditampilkan dan dijalankan di browser. Lalu di sini ada kapasitor, ada Cypress untuk testing, kemudian ada konfigurasi dari Vite untuk TypeScript. Nah, di dalam folder source ini terdapat beberapa bagian seperti komponen, router, tema, dan view. Mungkin saya jelaskan satu persatu mulai dari atas ya. Di bagian komponen ini harapannya nanti akan diisi dengan komponen-komponen yang akan dibuat ke depannya. Lalu di sini ada router, fungsinya untuk mendaftarkan halaman-halaman yang ada di aplikasi ini. Nah, di sini ada halaman root dan juga halaman tab. Untuk halaman tab sendiri, dia punya beberapa subhalaman yaitu tab 1, tab 2, dan tab 3. Tab 1 nantinya akan merender komponen yang ini, tab 2 ke komponen yang ini, dan tab 3 ke komponen yang ini. Kemudian di bawahnya ada create router dan create web history. Nah, pada bagian router ini nanti cukup dimasukkan variabel root yang ada di atas tadi, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada folder tema untuk styling. Ini masih kosong ya, karena stylingnya saya gabungkan langsung di masing-masing page. Berikut ada app view. File ini digunakan untuk inisialisasi aplikasi sekaligus sebagai root utama aplikasi. Kemudian di sini ada main.js. Nah, ini merupakan root utama dari Vue.js. Oke, langsung aja saya buka ya. Nah, kebetulan saya membuatnya di tab 1 ya. Jadi di sini ada tab 1, tab 2, dan tab 3. Oke, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Di bagian atas ada judul Jakarta. Kemudian di bawahnya ada keterangan kota, negara Indonesia, lalu ada informasi suhu. Nah, suhu yang ditampilkan ini saya ambil dari data pertama, yaitu di tanggal 13 Mei jam 12 siang dengan suhu sekitar 26,8 derajat. Kalau di scroll ke bawah, nantinya aplikasi akan menampilkan data suhu hingga jam 11 malam di tanggal yang sama. Oke, sekarang saya jelaskan sedikit dari sisi codingannya ya. Di bagian template ini, fungsinya untuk mengatur tampilan UI. Misalnya, di sini ada title untuk menampilkan teks Jakarta pada navbar. Lalu di bawahnya ada header section yang berisi informasi kota dan negara. Selain itu, di sini juga ada loading state. Jadi, ketika koneksi internet lambat atau server membutuhkan waktu lebih lama untuk merespon, aplikasi akan menampilkan loading spinner beserta text loading. Lalu di sini juga ada error handling. Jadi kalau terjadi error saat pengambilan data, nanti pesan errornya akan ditampilkan melalui bagian ini. Nah, bagian bawah ini digunakan untuk menampilkan list data cuaca mulai dari jam 12 pagi jam 11 malam. Di sini juga ada conditional rendering. Jadi kalau data cuacanya tersedia, maka bagian 24 hours forecast akan ditampilkan. Kemudian data dari API akan di looping pada bagian ini. Data yang ditampilkan meliputi jam, tanggal, atau waktu, serta temperatur dalam derajat Celcius. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk logic seperti pemanggilan API dan pengolahan datanya semuanya ada di dalam TypeScript setup. Di sini saya mengimport beberapa komponen dari Ionic seperti Ion Page, Ion Header, Ion Toolbar, Ion Title, Ion Content, Ion Spinner, dan Ion Button. Kemudian ada juga ref, onMounted,
dan komputer dari view untuk state handling, lalu Axios digunakan untuk melakukan API call. Untuk interface-nya di sini saya weather item yang berisi dua data, yaitu waktu dan temperatur. Kemudian ada weather data yang digunakan untuk menampung keseluruhan data cuaca. Tipe datanya mengacu ke weather item, yaitu berupa array dari weather item atau null. Untuk inisialisasi awal, weather data saya isi null, loading saya set true, dan error saya isi null juga. Nah, untuk current temperature di sini, kalau data tersedia dan isi array-nya lebih dari 0 atau tidak kosong, maka dia akan mengambil data pada indeks ke 0 untuk ditampilkan di bagian atas tadi. Sedangkan kalau datanya belum ada, maka dia hanya akan mengembalikan data strip. Kemudian di bagian limited forecast, saya membatasi data yang diambil hanya 24 data saja, karena memang kebutuhan tampilannya untuk 24 jam. Tapi bagian ini sengaja dibuat fleksibel, siapa tahu nanti query parameter API-nya berubah dan datanya lebih banyak. Untuk return-nya sendiri, dia akan mengembalikan data dari weather data atau empty array kalau datanya belum tersedia. Nah, di bawah ini adalah fungsi untuk pemanggilan API. Pertama, loading saya set menjadi true seperti yang di atas tadi. Lalu error saya reset menjadi null. Setelah itu saya gunakan try catch. Pada bagian try, disinilah proses API call dilakukan menggunakan Axios dengan metode get untuk mengambil data dari endpoint API. Lalu di sini saya melakukan descriptoring untuk mengambil dua properti saja, yaitu time dan temperatur 2M. Temperatur 2M ini adalah data temperatur dengan satuan derajat Celcius. Kemudian datanya saya mapping terlebih dahulu. Jadi untuk time, nilainya diambil dari respon time yang ada di atas. Nah, data ini bentuknya masih berupa raw string. Sedangkan temperatur 2M digunakan untuk mengambil nilai suhu dalam derajat Celcius. Di bagian scat ini, teksnya digunakan sebagai informasi untuk developer jika terjadi error. Sedangkan yang di bawah ini digunakan sebagai informasi untuk user. Jadi kalau terjadi error, nanti pesan errornya akan muncul di UI aplikasi. Lalu pada bagian finally atau step terakhir, loading harus diubah menjadi false supaya aplikasi tidak terus-menerus berada dalam kondisi loading. Nah, di sini juga ada fungsi format time. Format ini menggunakan 2 digit, jadi jam akan ditampilkan dalam 2 digit. Misalnya seperti ini. Kemudian ada format date. Untuk weekday, nilainya menggunakan short format. Weekday itu maksudnya hari, day itu tanggal, dan month itu bulan. Lalu unmounted ini akan dijalankan ketika page pertama kali dibuka. Jadi saat halaman terbuka, fungsi fetch weather yang ada di atas tadi akan langsung dipanggil. Oke, untuk bagian CSS kurang lebih seperti ini. CSS-nya tidak akan saya jelaskan detail karena sudah cukup banyak. Dan untuk tampilan aplikasinya kurang lebih seperti ini. Saya coba refresh dulu. Nah, di sini akan muncul loading terlebih dahulu. Kemudian data weather-nya tampil. Oke, kurang lebih seperti ini. Sekian dari video saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.